Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan pembelajaran kita ya. Di video ini kita akan membahas mengenai Intrusion Detection System atau IDS ya. Jadi untuk IDS itu sendiri merupakan teknik atau metode hacking, serangan malware, serangan fisik terhadap infrastruktur IT atau jaringan ya. Jadi bagaimana nanti si intrusi itu mengkompromikan yang disebut CIA itu ya, confidentiality, integrity, dan availability atau kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas untuk objektifnya ya. Selanjutnya di sini, seperti yang saya sebut tadi, untuk intrusi itu sebuah upaya ilegal ya. Bagaimana di dalam security itu kita mengenal konsep CIA ini ya, confidentiality, integrity, dan availability ya. Jadi bagaimana ini dikompromikan untuk membahayakan ya suatu kerahasiaan data ya, integrity data, dan ketersediaan data. Nah, cakupannya untuk intrusi ini berupa teknik atau metode ya, seperti hacking, serangan malware, serangan fisik, infrastruktur, baik infrastruktur IT ya, infrastruktur network, dan semacamnya. Nah, untuk tipe dari intrusi itu ada 3 ya. Ada sistem intrusion, ada network intrusion, dan file system intrusion. Nah, untuk sistem intrusion itu, ini melibatkan upaya untuk mengakses atau mengganggu sistem komputer secara keseluruhan ya. Hal ini bisa meliputi misalnya mencoba mendapatkan akses ke akun administrator ya, mencoba mengeksploitasi kerentanan dalam sistem operasi ya, dalam sistem operasi, kemudian bagaimana biasanya dilakukan menginstall ya perangkat lunak berbahaya secara menyamar biasanya ya di program yang sah. Kemudian untuk network intrusion ini terjadi biasanya bagaimana untuk masuk ke dalam sebuah perangkat jaringan, baik itu seperti router ya, untuk melakukan serangan seperti DOS, kemudian mencuri data yang sedang ada ya, ataupun traffic atau lalu lintas yang ada di jaringan tersebut. Kemudian untuk file system intrusion ini biasanya bagaimana seseorang ya mengakses atau mengubah data yang disimpan di dalam sistem file komputer. Contohnya itu untuk menghapus, mengubah, atau mendelete ya suatu file ya, untuk mendapatkan akses ke file yang biasanya dienkripsi dengan menyusupkan perangkat lunak berbahaya ke sistem untuk mencuri data tersebut. Nah, contohnya dari sistem intrusion ini, jadi seorang peretas itu mungkin mencoba untuk mendapatkan akses ke sistem operasi sebuah perusahaan ya, dengan mencoba menggunakan serangan misalnya dari sistem intrusion ini berupa brute force ya. Ini teknik mencuri kata sandi ya. Salah satunya menggunakan library ya. Kemudian contoh dari network intrusion ini misalnya ada di sebuah organisasi yang menjadi korban dari serangan misalnya di OS ya, yang dilakukan oleh biasanya dilakukan oleh bot ya, sehingga nanti bagaimana komputer-komputer yang ada di organisasi atau di perusahaan itu terinfeksi misalnya malware ya. Nah, kemudian file system intrusion ini biasanya karyawan yang tidak sah ya, yang mungkin mencoba untuk mengakses file-file yang penting, file-file rahasia gitu ya di perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada general indication of intrusion. Yang pertama itu tadi kita bahas ada sistem ya, kemudian ada network, kemudian ada file system intrusion.
Nah, di sini ada beberapa apa saja sistem intrusion itu ya. Kita bisa lihat di sini untuk sistem intrusion itu, jadi bagaimana nanti ada istilah short, ada slow, ada missing, ada modification, ada graphic display, ada gaps ya, ada reboots, ada unfamiliar ya. Nah, semua ini merupakan dari file system untuk intrusi, biasanya ke sebuah file system, serangan atau eksploitasi ya. Nah, selanjutnya untuk network intrusion itu, di sini ada repeated probes of the available services on your machines ya. Nah, di sini biasanya pemindaian berulang terhadap layanan yang tersedia di mesin, baik itu mesin virtual, mesin sistem operasi ya. Ini biasanya aktivitas berulang yang mencoba mencari kelemahan di layanan jaringan untuk mendapatkan informasi ya yang diperlukan. Kemudian connection from unusual location ini koneksi dari lokasi yang tidak biasa. Contohnya koneksi dari lokasi geografis yang tidak biasa itu ya dari geografis ataupun lokasi yang berbeda ya. Kemudian ada repeated login attempts from remote host. Nah, ini upaya login berulang dari host biasanya secara remote access ya. Ini secara jarak jauh yang dilakukan. Kemudian ada arbitrary data in log files ini. Nah, ini bicaranya mengenai sebuah data yang ada di dalam file log ya. Bagaimana nanti upaya yang menyebabkan DOS itu atau merusak layanan. Jadi bicaranya ini terkait serangan juga ya, termasuk serangan DOS ini. Kemudian untuk file system intrusion ini, sama halnya juga dengan sistem intrusion, network intrusion ini ya. Jadi ada beberapa unfamiliar files, file permission, ini terkait dengan permission ya untuk izin atau privilege-nya dari sebuah file. Kemudian modification ini ya, unexplained change in file size ini. Nah, ini bicaranya juga mengenai bagaimana ya sebuah ukuran-ukuran file itu yang dirubah. Kemudian ada review file sini, sama halnya juga ya, ini terdapat di file system intrusion. Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini kita bahas mengenai intrusion detection and prevention system atau IDPS ya. Jadi IDPS ini digunakan untuk menangani intrusi dalam jaringan. Nah, kalau bicara perangkat jaringan tentu kaitannya nanti ada beberapa perangkat jaringan itu termasuk router ya, termasuk juga server, termasuk juga switch ya, dan perangkat-perangkat and devices di infrastruktur jaringan tersebut. Jadi IDPS ini salah satu di antara beberapa itu untuk menangani intrusi ini yang ada di dalam jaringan. Kemudian IDPS itu juga dibagi ya menjadi dua. Yang pertama itu ada IDS dan IPS. Yang membedakan itu nanti di detection dan di prevention ini ya. Jadi kalau IDS itu untuk deteksi, dan kalau untuk IPS itu untuk pencegahan atau prevention. IDS itu digunakan untuk mendeteksi ya. IPS itu digunakan untuk mendeteksi dan ini mencegah ya intrusi pada jaringan. Nah, pembagiannya seperti ini. Jadi secara garis besar itu IDPS akan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama IDS dan IPS. Kemudian di IDS itu sendiri ada yang disebut NIDS, Network Intrusion Detection System ya, Network Intrusion Detection System. Jadi bagaimana NIDS ini fungsinya nanti memonitor lalu lintas jaringan untuk mendeteksi serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Contohnya ini kita bisa menggunakan Snort ya, kemudian kita bisa menggunakan Suricata,
kita menggunakan OSSEC ya, dan lain-lain ya. Kemudian ada HIDS ini atau Host Intrusion Detection System. Kalau ini tadi network ya, kemudian H ini host ya. Nah, untuk host ini teknologi dari HIDS ini ya, itu untuk memonitor aktivitas dalam sebuah host atau perangkat tertentu. Kalau bicara host berarti perangkat and devices ya, seperti laptop atau komputer ya, atau access point dan lain-lain ya, itu perangkat and devices. Nah, selanjutnya di IPS itu sendiri, ini seperti yang saya sebut tadi, dia tidak hanya bertugas mendeteksi, tetapi juga dia mencegah atau yang disebut mengambil tindakan nantinya ya untuk mencegah serangan yang ada ya di dalam sebuah perangkat secara real time nantinya. Contohnya ini yang brand ya, ini punya Cisco, ada yang disebut Cisco Firepower ya. Firepower, kemudian Palo Alto juga ada ya untuk perangkat-perangkat dari teknologi IPS ini. Nah, untuk pembagian IPS sendiri itu ada NIPS ya, ini sama ya, network, kemudian H ini host ya. Jadi kalau contohnya dari XIPS ini ya, itu seperti Symantec ya, kemudian McAfee ya, ini penggunaan branded ini ya, untuk salah satunya ini sebagai antivirus ya, untuk sebuah komputer ataupun laptop. Nah, selanjutnya kenapa kita membutuhkan si IDPS ini ya? Jadi yang pertama itu kita membutuhkannya untuk menambahkan lapisan ekstra di atas firewall. Artinya, jadi setelah ada perangkat firewall, sebelum host itu kita tambahkan di sini yang namanya si IDPS tadi. Apakah kita menggunakan si IDS ya, atau si IPS, nanti kita sesuaikan. Ini nanti si dari IDPS ini baru nanti misalnya ada sebuah switch ya ataupun server yang terhubung nanti ke workstation-nya atau ke jaringan LAN-nya. Nah, kemudian IDPS ini melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh firewall dasar ya. Jadi firewall dasar itu kan berupa script ya untuk bagaimana melakukan accept ya atau deny ya. Jadi accept dan deny ini misalnya kita melakukan untuk rule atau policy ke sebuah IP address ya, blok IP address ya. Nah, ini untuk IDPS ini tidak hanya melakukan ini saja karena dia tadi berupa deteksi dan juga berupa prevention. Nah, kemudian IDPS ini juga membantu meminimalkan kemungkinan hilangnya ancaman keamanan yang mungkin berasal dari penghindaran firewall ya. Nah, ini artinya beberapa ancaman mungkin dirancang ya untuk menghindari deteksi firewall seperti misalnya fragmentasi paket atau penggunaan port yang tidak biasa gitu ya. Nah, biasanya nih ketika di port di TCP/IP itu ya yang disebut fragmentasi paket atau penggunaan port yang tidak biasa. Jadi IDPS itu dapat mendeteksi ya dan merespon teknik-teknik menghindari hal-hal itu ya, seperti eksploitasi misalnya ya, ketika dilakukan pada port tertentu ya dalam sebuah perangkat router ya, ada port 22, 23, 21, 80 dan lain-lain ya. Nah, kemudian konfigurasi dan manajemen IDPS itu tidak tepat akan membuat kegagalan IDPS. Ini terkait misconfiguration ya.
Jadi IDPS itu harus dikonfigurasi dan dikelola dengan benar untuk berfungsi secara efektif nantinya. Jadi konfigurasi yang salah itu atau pengelolaan yang salah terhadap IDPS itu menyebabkan IDPS gagal. Gagalnya itu ya dalam hal mendeteksi tadi ya. Jadi dia tidak bisa mendeteksi ketika ini misconfiguration kita lakukan. Kemudian penyebaran IDPS ini dilakukan dengan perencanaan persiapan, pembuatan prototipe, pengujian ya, kemudian training ya, pelatihan khusus ya kita bisa lakukan ya. Jadi artinya perencanaan matang ketika kita menerapkan si IDPS ini. Jadi sebelum kita implementasikan, sebuah perusahaan itu mungkin membuat prototipe ya dengan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem yang kita buat untuk mendeteksi tadi itu tidak mengganggu operasi yang sedang berjalan di sebuah perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian juga staf-staf di bidang networknya, di bidang security-nya diberikan pelatihan ya. Jadi contoh penggunaan si IDPS ini saat ini itu ya, contoh penggunaannya terutama memonitor serangan DDoS ini ya, kemudian mendeteksi yang disebut zero day attack ya. Jadi terutama untuk bantuan dari si IDPS ini, si IDS dan IPS ini. Selain juga penggunaan dan fungsi nanti yang akan ditambahkan ya setelah firewall ini tadi. Jadi teknologi IDPS ini diperlukan di sebuah infrastruktur jaringan. Nah, selanjutnya di sini kita bicara intrusion detection system atau IDS. Nah, IDS itu bekerja di dalam jaringan. Dia itu tidak seperti firewall ya, yang mencari intrusi di luar jaringan, tapi juga bekerja di dalam jaringan atau di internal network ya. Kemudian IDS itu ditempatkan di belakang firewall seperti ini. Jadi kalau ada komunikasi seperti ini kan komunikasi eksternal ya. Nah, kemudian ini internet ya, kemudian firewall ini untuk topologi standarnya ya. Kemudian kita tempatkan yang namanya si IDS ini untuk nanti melakukan intrusi detection ataupun melakukan deteksi untuk host-host yang ada di workstation sini ya, di internal LAN-nya. Jadi tambahan juga, jadi nanti ketika dari external network ini ya, ada misalnya attacker di sini ya, itu melakukan contohnya scanning gitu ya, dan teknik-teknik lain yang dilakukannya brute force gitu ya. Nah itu IDS ini bisa membantu untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan setelah misalnya teknik scanning ini di sini tidak terfilter gitu ya, tidak terfilter misalnya oleh beberapa layanan TCP ketika dilakukan eksploitasi oleh attacker ini ya. Jadi ketika sudah terlewati firewall ini, si IDS ini nanti bisa ya melakukan misalnya tadi ya untuk sistem deteksi ataupun aktivitas dari malware ya yang telah berhasil menembus pertahanan si firewall ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi penempatan ini di belakang firewall ya agar dapat menganalisis semua lalu lintas yang sudah difilter oleh firewall. Jadi dengan cara ini nanti IDS dapat mendeteksi ancaman yang mungkin lolos dari firewall ini tadi ya. Jadi contoh sederhananya itu ketika misalnya firewall ini tadi ya, itu untuk layanan atau servis HTTP atau port 80 ya.
jika si firewall ini buat kebijakannya itu accept ataupun permitnya ini ya diizinkan ya. Jadi gunanya juga HTTP ini ketika nanti host di sini bisa mengakses layanan ataupun HTTP atau HTTPS ya. Jadi nanti kalau di sini di accept gitu ya, jadi nanti si IDS ini ya itu bisa melakukan deteksi nantinya. Nah, tujuan deteksi itu nanti ya, dia menganalisis konten HTTP itu ya. Jadi dianalisisnya. Jadi nanti sebelum diterima oleh si host yang ada di sini, dia akan melakukan filtering lagi. Filtering ini di IDS ini ya. Filtering yang ada di IDS ini itu yang saya sebut tadi ya, untuk melakukan apa namanya ya, untuk melakukan analisis dari konten HTTP tersebut ya. Jadi misalnya di HTTP itu apakah ada serangan SQL injection gitu ya, dia bisa mendeteksi nanti si IDS ini ya. Kemudian serangan yang berbasis web ya, karena 80 ini lazimnya itu kita akses untuk menggunakan ini ya, laman web atau browser. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita bicara IDS function ini atau fungsi IDS ini ya. Nah, yang pertama itu ada, kita bisa lihat monitoring and analyzing both user and system activities ya, atau memantau dan menganalisis aktivitas pengguna dan sistem ya. Nah, ini bicaranya, jadi sistem IDPS itu memonitor dan menganalisis aktivitas pengguna ya. Jadi aktivitas pengguna itu ya ketika pengguna itu user yang menggunakan laptop ya, atau komputer yang terhubung tadi ke teknologi IDPS ini, kemudian ini ada firewall ya, kemudian ini internet gitu ya. Nah, ketika ada paket yang masuk dan yang keluar ya, nah nanti untuk si IDPS ini itu bisa memonitor dan menganalisis aktivitas pengguna ya. Contohnya pengguna itu ini si user ini tadi ya. Termasuk misalnya ketika dia melakukan login gitu ya, melakukan logout gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini bisa dideteksi gitu ya, apakah yang sah atau yang tidak sah. Contohnya ya ketika penggunaan kata sandi ya, username, password itu tidak sesuai ya. Nah, yang kedua itu menganalisis konfigurasi dan kerentanan sistem. Nah, ini biasanya tugasnya CDPS itu menganalisis konfigurasi sistem. Sistem itu termasuk juga nanti bicaranya ini infrastruktur jaringan ya, atau infrastruktur yang ada di network ya. Kemudian yang ketiga, ini bicaranya menilai integritas sistem dan file ya. Ini bagaimana nanti si IDPS ya, IDPS ini akan bisa memeriksa integritas, artinya integritas di dalam sebuah file atau sistem ya. Apakah ada perubahan misalnya ya, yang melibatkan misalnya dari penggunaan misalnya enkripsi yang ada di sebuah file atau sistem itu ya. Jadi kalau ada perubahan di sini itu bisa dideteksi dari si IDPS ini. Nah, yang keempat itu bicara mengenali pola serangan yang khas ya. Jadi kalau bicara serangan yang khas itu bagaimana nanti IDPS ini bisa kita rancang untuk mengenali pola serangan umum ya. Atau biasanya digital signature itu ya. Termasuk serangan SQL injection ya, serangan buffer overflow ya. Biasanya buffer overflow itu mendeteksi pola khas dari serangan dengan menganalisis jumlah data yang dikirim ke suatu program misalnya ya. Nah, yang kelima itu
menganalisis pola aktivitas abnormal. Ini ya di PSI itu menganalisis pola aktivitas abnormal itu biasanya dia bisa menunjukkan adanya ancaman gitu ya, ketika dia sudah menganalisisnya. Jadi misalnya ada di perangkat, di sini ada tambahan firewall, kemudian di sini ada switch gitu ya, kemudian di sini ada router. Jadi ketika di sini ada lonjakan ya, ketika ada lonjakan akibat serangan misalnya DDoS gitu ya ke sebuah router ini ya, nah itu bisa dideteksi ya oleh si DPS ini, dan serangan yang dilakukan oleh teknik apa juga bisa diketahuinya seperti itu ya. Kemudian tracking user policy violation ini ya, ini bicaranya mengenai bagaimana nanti DPS itu melacak, biasanya ini berkaitan dengan kebijakan ya, kebijakan di sebuah perusahaan ya, seperti akses ke perangkat-perangkat yang sensitif ya, yang penting gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan nanti untuk melacak pelanggaran kebijakan si user, si pengguna ya. Jadi si DPS itu akan memberikan yang disebut alert ya nantinya jika ada pengguna yang mencoba mengakses data yang tidak mereka miliki izin atau tidak sah ketika mengakses. Misalnya user ini akan mengakses router di sini tadi ya, tapi dia tidak mempunyai hak akses ya. Nah, jadi ketika dia tidak mempunyai akses, kemudian mencoba untuk masuk ataupun dari eksternal ke dalam ya, dari eksternal ke network infrastruktur di sini, IDPS ini akan nanti melacak dan memberikan alert ya, kalau ada user yang tidak memiliki akses mengakses router ini tadi ya, seperti itu. Kemudian kita bicara event ya, bagaimana IDS itu ya melakukan prosesnya. Jadi dari IDS observers ya. Jadi ini tambahan ya untuk IDS examine-nya ya. Jadi si IDS ini dia akan memantau dan menganalisis berbagai jenis aktivitas dan peristiwa dalam jaringan dengan mendeteksi misalnya ada serangan ya, ada ancaman ya. Nah, bicara misalnya mengenai network traffic analysis, ini contohnya menggunakan port scanning gitu ya, si attackernya ya, menggunakan port scanning. Jadi bagaimana nanti aktivitas yang mencoba melakukan port scanning ini ke sebuah perangkat, baik perangkat router, perangkat server, dan lain-lain ya. Perangkat router ya. Jadi bagaimana nanti dengan adanya network traffic analysis ini, EDS itu bisa memonitor itu ya untuk mendeteksi pola dan aktivitas yang dilakukan ya. Misalnya ada port scanning yang dilakukan ya. Kemudian sistem log analysis. Nah ini bicaranya bagaimana EDS itu menganalisis log system untuk mencari pola atau aktivitas yang mencurigakan. Contohnya seperti file login attempts ya. Nah ini upaya login yang dilakukan ya, artinya ya, ini upaya login yang dilakukan. Jadi biasanya ini akibat serangan brute force ya. Jadi bagaimana dengan brute force ini tadi yang seperti saya sebut, untuk bagaimana menembus sebuah kata sandi ya agar diketahui. Jadi si sistem tadi yang mana tadi ya, file integrity monitor, sistem log analysis ini ya, sistem log analysis itu bicaranya tadi bagaimana upaya akses yang tidak sah ke sebuah sistem ya, itu akan tercatat di dalam sebuah log ya nantinya dengan menggunakan teknologi si ADPS tadi. Kemudian file integrity monitoring, ini bicaranya bagaimana ADS memantau perubahan pada file penting untuk mendeteksi modifikasi ya secara tidak sah yang dilakukan mungkin oleh orang yang tidak berwenang ataupun ada attacker gitu ya.
Kemudian yang keempat, user activity monitoring. Ini IDS juga bisa melacak aktivitas pengguna ya, untuk mendeteksi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan. Biasanya unusual login times ya, mendeteksi login yang terjadi pada waktu yang tidak biasa gitu ya. Biasanya ada beberapa perangkat itu diakses dalam rentang waktu tertentu gitu ya, tapi misalnya tidak di dalam rentang waktu tersebut itu bisa dideteksi menjadi anomali di uh, user activity monitoring ini. Kemudian configuration analysis ini biasanya IDS itu memeriksa konfigurasi sistem ya di jaringan ya untuk mendeteksi kelemahan dalam sebuah perangkat tersebut. Biasanya ini berkaitan dengan misconfiguration pada perangkat ya. Jadi lebih diupayakan ketika untuk melakukan konfigurasi itu tidak miss ya. Selanjutnya application activity monitoring, ini IDS ini ya memantau aktivitas aplikasi ya. Jadi untuk mendeteksi ya perilaku yang tidak biasa ketika dilakukan di sebuah aplikasi. Kemudian anomaly detection, ini biasanya pattern semua ya, pola perilaku akan dideteksi. Sama dengan policy violation detection ini jadi ketika ini kita terapkan, jadi ketika ada pengguna atau user itu menginstall aplikasi ya, biasanya menginstall aplikasi atau perangkat lunak yang tidak diizinkan, nah itu bisa dideteksi oleh yang namanya policy violation detection ini ya. Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya ya untuk pembahasannya, untuk mempersingkat video. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.